Halo semua pejuang UTBK 2022. Balik lagi di YouTube channelnya Kak Sugeng. Di sini ketemu lagi sama Kak Dina. Di sini Kak Dina mau membahas beberapa soal biologi pada UTBK 2022. Sebelumnya, Kak Dina doain semoga teman-teman semuanya bisa diterima di PTN impian teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ke pembahasan kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari jaringan tumbuhan. Katanya gini, manakah yang merupakan karakteristik dari jaringan adiposum? Katanya yang A. Itu tuh merupakan jaringan yang membatasi antara tubuh dengan lingkungan. Ini tidak tepat ya teman-teman. Karena yang membatasi dari tubuh dengan lingkungan itu bukan jaringan adiposum, tapi jaringan epidermis. Oke. Selanjutnya katanya berperan dalam perlindungan tubuh dari serangan bakteri. Ini juga tidak tepat. Selanjutnya, memiliki matriks yang tersusun oleh serabut retikuler. Ini bukan jaringan yang ada di tumbuhan ya teman-teman. Ini mah jaringan ikat. Jaringan ikat mah adanya pada hewan, tidak ada pada tumbuhan. Oke, yang D katanya menyimpan kelebihan energi dalam bentuk glikogen. Ini kurang tepat. Energi dalam bentuk glikogen itu biasanya terdapatnya itu dalam sitosol atau sitoplasma pada beberapa sel gitu. Nah, katanya dapat mempertahankan termogenesis. Nah, ini benar. Jadi gini ya teman-teman, jaringan adiposum itu atau jaringan lemak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa coklat maksudnya. Nah, adiposa coklat ini berfungsinya untuk mempertahankan termogenesis atau suhu atau panas dalam tubuh gitu. Nah, yang kedua ada jaringan adiposa putih. Nah, si putih ini dia itu berperannya itu emang untuk nyimpen energi, tapi bukan dalam bentuk glikogen, melainkan dalam bentuk lemak atau lipid. Karena kan namanya jaringannya juga jaringan lemak gitu ya. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah yang E. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ada soal, ini bukan animalia ya, tapi bioteknologi ya teman-teman. Oke, katanya soalnya gini katanya. Terapi gen atau gen terapi itu merupakan salah satu terobosan di dalam bioteknologi. Nah, prinsip dasar yang ditanyakannya adalah prinsip dasar dari terapi gen ini adalah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih terapi gen itu apaan sih? Jadi, terapi gen itu merupakan teknik-teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan. Gen-gen mutan tuh apaan sih, Kak? Gen-gen mutan itu gen-gen yang udah ada yang mengalami perubahan gitu pada DNA atau RNA-nya. Terus jadi karena adanya perubahan pada DNA sama RNA-nya, dia itu jadi tidak atau kurang ini gitu. Si gen-gennya itu kurang tepat gitu dalam menjalankan fungsinya itu. Nah, kok bisa terjadi perubahan? Karena ada yang namanya proses mutasi pada gen-gen tersebut. Jadi si prinsip dasar terapi gen ini bakal berhubungan sama yang namanya gen mutan. Oke, kita bahas di opsi yang pertama. Katanya prinsip dasarnya itu menyisipkan gen normal ke dalam bakteri. Ini kurang tepat. Di sini tuh kan harusnya tuh meluruskan atau memperbaiki gitu, tidak mencari penyakit gitu, seperti itulah kurang lebih secara kasarnya. Yang B katanya memasukkan gen normal ke dalam sel spesifik memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel mutan. Ini benar banget, di sini terdapat kata mutan, di sini ada kata normal, berarti ada konsep untuk memperbaiki seperti itu. Terus yang C katanya peleburan sel somatik yang berisi gen-gen abnormal. Ini juga kurang tepat. Yang D katanya merusak gen abnormal dengan menggunakan mutagen. Ini tidak tepat, harusnya itu kan memperbaiki ya, bukan merusak gitu ya. Nah, terus yang E katanya rekombinasi gen target dengan gen abnormal. Ini juga kurang tepat. Berarti jawaban yang paling tepat
untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah yang B. Oke, kita lanjutin ke soal yang ketiga. Nah, ini. Kita lanjutin ke soal yang ketiga. Di sini ada soal dari ekologi. Katanya, peristiwa berikut yang tidak terkait dengan siklus karbon di alam adalah A. Katanya di sini tidak ya, ingat-ingat. Kadina suka lupa. Katanya A. Melibatkan fotosintesis dan respirasi. Ini benar banget karena fotosintesis itu kan dia tuh dari karbon terus menghasilkan karbon lagi. Respirasi pun seperti itu. Terus yang B katanya tumbuhan menggunakan karbon dari udara. Ini benar. Terus yang C katanya karbon dibebaskan ke lingkungan oleh aktivitas detritivor. Ini benar. Aktivitas produsen banyak mengeluarkan karbon anorganik. Selain karbon anorganik, aktivitas produsen juga sering banget menghasilkan kayak senyawa-senyawa lain gitu, tidak hanya ini gitu. Berarti ini kurang tepat ya teman-teman. Terus yang E katanya pembakaran bahan bakar fosil menyuplai sumber karbon di udara. Ya, ini benar banget. Berarti jawaban yang paling tepat untuk kata tidak ini adalah yang D di soal ini. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Di sini ada dari kultur jaringan. Katanya metode yang digunakan untuk mendeteksi suatu protein adalah A. Polymerization reaction atau PCR. Apakah betul PCR? Kita udah tahu PCR itu merupakan metode untuk mendeteksi yang namanya virus dan bakteri. Oke, apakah yang B? Yang B katanya Western blotting. Apakah yang B? Western blot itu merupakan teknik untuk menandai suatu protein pada membran nitroselulosa, nilon, atau membran transfer lain. Nah, setelah protein tersebut dipisahkan melalui elektroforesis. Nah, apakah yang C juga untuk protein Southern blotting? Southern blotting ini digunakan untuk mengkaji keberadaan suatu sequence DNA dalam sampel DNA. Atau yang D, katanya Northern blotting, untuk mempelajari ekspresi gen dengan mendeteksi DNA. Berarti di soal ini sudah Kadina tuliskan ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Western blotting, karena hanya metode ini yang digunakan untuk menandai suatu protein seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada soal dari genetika. Biasanya adik-adik itu akan takut sama yang namanya soal genetika di biologi. Katanya soalnya tuh susah, soalnya tuh ribet, banyak banget konsep, terus gampang banget ketukar seperti itu. Di sini Kadina jelasin secara mudah aja ya, biar teman-teman juga nanti pada saat menjelaskan bisa menggunakan metode Kadina ini. Katanya gini, soalnya itu merupakan soal cerita. Katanya gini, seorang murid menderita penyakit keturunan yang memiliki silsilah keluarga sebagai berikut. Di sini teman-teman harus baca dulu keterangannya. Yang bulat itu adalah wanita, yang kotak ini adalah pria. Ini adalah penderita, tapi bentuknya kotak, berarti penderitanya itu adalah pria gitu ya. Nah, berdasarkan gambar silsilah di atas, penyakit tersebut disebabkan oleh, pada opsi A, mereka menyebutkan katanya gen resesi pada autosom. Di sini nggak ada hubungannya gitu ya, tidak dijelaskan gitu gen mana yang dominan, gen mana yang resesif, nggak dijelaskan gitu ya. Terus di sini ada gen resesi pada kromosom X, gen dominan pada kromosom X. Jadi gini ya teman-teman udah tahu kan kalau wanita itu kromosomnya emang XX. Kalau pria kromosomnya itu adalah XY. Nah, di sini kita lihat nih, penderitanya itu semuanya pria karena ini kotak. Ini pria, ini juga pria. Kok yang ini nggak ada nggak jadi penderita. Mereka memang bukan penderita, tapi mereka itu adalah carrier atau pembawa apa? Pembawa penyakitnya gitu. Nah, gen pada kromosom laki-laki itu kan XY. Nah, di sini penderitanya itu semuanya itu adalah
pria atau laki-laki. Berarti jawaban paling tepat adalah yang ini. Jadi penyakit tersebut itu disebabkannya sama ini, gen pada kromosom Y, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, mudah kan soal genetika? Oke, kita lanjutin ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soal cerita, Kadina suka sama soal cerita. Katanya gini, seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Nah, dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi. Nah, untuk mempertahankan homeostasis, yaitu dengan cara A, katanya mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah. Ingat ya teman-teman, di sini ada cuaca panas. Ini berarti kurang tepat. Oke, yang B katanya meningkatkan produksi urin untuk menurunkan suhu tubuh. Selain cuaca panas, ada juga kata kunci mengeluarkan banyak keringat. Berarti yang ini kurang tepat. Katanya mengurangi produksi urin demi mempertahankan air dalam tubuh. Ini benar karena kan memang udah banyak keluar gitu ya. Masa si urin juga harus ikut-ikutan keluar kayak gitu. Yang D katanya meningkatkan produksi urin untuk mengeliminir kelebihan garam dalam tubuh. Terus yang E katanya meningkatkan produksi urin agar tubuh dapat menyerap lebih banyak nutrien. Ini juga tidak tepat. Jadi gini ya prosesnya tuh. Jadi ketika keringat banyak dikeluarkan sama tubuh kita, untuk menjaga homeostasisnya itu, si ginjal itu akan mengurangi produksi urin. Buat apa? Buat mempertahankan air di dalam darah atau di dalam tubuh kita. Jadi nantinya tuh pada tubulus ginjal itu akan terjadi peningkatan reabsorpsi yang melibatkan hormon vasopresin. Oke, kita lanjutin. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang terakhir nomor 7. Katanya gini, pengaruh peningkatan suhu yang melebihi suhu optimum terhadap efisiensi kerja dari enzim adalah sebagai katalisator itu dapat mengakibatkan apa gitu. Nah, yang A katanya akan terjadi perubahan permukaan substrat. Ini kurang benar. Jadi Kak Dina jelasin dulu gini ya. Kan enzim tuh kerjanya tuh dipengaruhi sama suhu. Jadi spesifik banget gitu kerja dari si enzim tuh. Nah, kalau misalkan ada peningkatan suhu gitu terhadap kerja enzim tuh, dampaknya tuh akan rusaknya yang namanya protein dari enzim, akan terjadi proses denaturasi. Nah, karena gara ada proses denaturasi ini, nantinya tuh bentuk sisi aktif enzimnya itu akan berubah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C, yaitu jadinya tuh nanti tuh reaksi bakal terjadi pada enzimnya tuh adalah denaturasi kalau suhunya tuh tinggi. Nah, nanti tuh kalau ada denaturasi kayak gitu, jadi bentuk sisi aktif enzimnya itu berubah. Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah yang D ya teman-teman. Sorry. Oke, berubahnya bentuk sisi aktif enzim seperti itu. Oke, sekian mungkin pembahasan soal yang bisa Kak Dina sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sebelumnya juga mohon maaf jika dalam penyampaian soal terdapat beberapa konsep yang mungkin Kak Dina keliru sampaikan. Mohon untuk teman-teman diskusikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.